Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pesta adat di kampung adat Balai Geligi. Dari matkul, saya akan menjelaskan tugas dari matkul bibliografi Minangkabau tentang kearifan lokal Minangkabau. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alvin Amanda Pratama. NIM saya 1823 23463, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi A, tahun masuk 2018, Universitas Negeri Padang. Baiklah, adat nikah Balai Kaliki. Jenis-jenis adat nikah Balai Kaliki. Yang pertama yaitu Masjid Pulang. Masjid Pulang adalah acara pernikahan sederhana yang dilakukan oleh masyarakat kampung Balai Kaliki, di mana kegiatannya yang dilakukan cuma adat nikah, dan setelah adat nikah hanya ada jamuan sederhana dan doa syukuran. Yang kedua, Ponggo Batang. Ponggo Batang adalah acara pernikahan yang dimana kegiatannya akad nikah. Setelah akad nikah biasanya mengadakan pesta. Biasanya setelah nikah diadakan pesta yang sederhana yang tidak memakai lamin dan bentuk syukur terhadap Yang Maha Kuasa setelah diberi kelancaran dalam melakukan proses pernikahan. Yang ketiga yaitu Pontu Pucua. Pontu Pucua adalah acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Balai Keliki dengan cara akad nikah, melakukan pesta dan memakai lamin. Pontu Pucua adalah acara pernikahan yang biasa dibilang cukup mewah, namun tidak merupakan acara adat yang besar di kampung Balai Keliki. Yang keempat yaitu Lindang Urek. Biasanya juga disebut juga oleh masyarakat kampung adat Balai Keliki dengan Alek Gadang Nagari, karena adat pernikahan ini memang merupakan ciri khas dari adat Balai Keliki sendiri. Acara ini memang disiapkan oleh masyarakat kampung Balai Keliki jika ada pemuka adat atau salah satu anggota yang mau melakukan pernikahan atau baralek. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan adat nikah Lindang Urek. Pada minggu pertama, pada hari Senin jam 4 sore, keluarga yang mau mengadakan perhelatan nikah atau menikah biasanya memanggil kaum perempuan atau densanan perempuan. Adapun kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan suatu pertemuan yang disebut dengan Rapek Sarusua. Kegiatan ini dilakukan di rumah keluarga perempuan yang melakukan perhelatan adat nikah Lindang Urek ini, dan artefak yang ada alat yang digunakan ialah lengkap. Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan berupa Bado Adok Bapak yang diadakan di rumah gadang kaum perempuan dan menjadikan kelanjutan pembahasan yang dibahas pas waktu Rapek Sarusua. Bado Adok Bapak ini cuma dihadirin oleh nenek, mama, dan bapak-bapak yang berorang rumah di daerah ini, atau lebih jelasnya laki-laki atau Sumanda yang ada di kampung adat Balai Keliki. Biasanya artefak dan alat-alat ini digunakan. Kegiatan ini juga lengkap, dan juga keluarga perempuan mendapatkan amplop berisi uang sebagai tanda terima kasih. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari Senin dan dilakukan pada jam 4 sore. Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan ialah Ba'ado Adok Nagari. Kegiatan ini dilakukan untuk memberitahu warga Nagari bahwa pihak keluarga perempuan benar-benar ingin melakukan perhelatan adat Lindang Urek untuk pernikahan. Acara ini dilakukan pada hari Senin jam 2 sore karena pada acara ini cukup lama berlangsung di rumah gadang kaum perempuan. Acara ini dihadiri oleh minimal nenek, mama, candik pandai, alim ulama, dan dubalang. Alat dan artefak yang digunakan juga lengkap, dan juga dari pihak keluarga juga memberikan amplop kepada para petinggi adat untuk sebagai tanda berterima kasih, seperti di samping contoh kegiatannya. Nah, pada minggu keempat yaitu acara puncak yang dilakukan, adapun beberapa kegiatan. Yang pertama, akad nikah. Akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam, di mana dilakukan pada hari Kamis sebelum zuhur, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat, dan perkawinan, seperti gambar di bawah. Yang kedua, malam bainai. Malam bainai dilakukan semalam sebelum hari pernikahan. Bainai berarti melakukan tumbuhan halus daun pacar merah atau daun ini ke kuku calon mempelai wanita. Malam bainai dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu yang diberikan oleh sepuh keluarga calon mempelai wanita. Selain itu, terdapat juga air dari campuran 7 macam kembang. Air campuran ini digunakan untuk memandikan calon mempelai. Selanjutnya, mandi basiram.
Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis pada jam 8 malam yang dilakukan oleh kaum perempuan. Yang keempat, barak. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat setelah sholat Jumat. Kegiatan ini dilakukan dengan mengarak kedua mempelai sekalian negari untuk memberitahu negari. Yang kelima, pasandian. Selesai sah menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di rumah mempelai wanita. Anak daro atau mempelai wanita dan marapulai mempelai akan menanti tamu undangan sambil musik didendangkan di halaman rumah. Seperti ini contoh gambar barak dan contoh gambar pasandian. Selanjutnya, bajoki. Bermain coki berarti bermain coki adalah coki mainan tradisional milik catur yang dimainkan di atas papan milik halma. Permainan ini bertujuan meluluhkan kekakuan dan ego masing-masing agar tercipta kemesraan di antara kedua mempelai. Yang selanjutnya, menikam jajak. Proses adat pranikah setelah hari pendidikan setelah usai dilaksanakan. Namun prosesi pernikahan adat Minang belum sepenuhnya selesai. 1 minggu setelah hari pernikahan, kedua mempelai akan bertandang ke rumah orang tua dan minyak mamak pengantin pria membawa makanan singkat. Ini dilakukan untuk menghormati orang tua dan minyak mamak pengantin pria. Artefak dan alat yang dipakai saat pelaksanaan adat nikah Minang Urip. Yang pertama, dulang 7 atau 9 pinggang. Yang kedua, dulang sambal. Selanjutnya, galeh, tempat siri atau cekarano, mahar dan Al-Quran, lamin, cupu-cupu inai dan cupu-cupu siria, bantah gadang dan bantah sampiang, tirai langit, bareh kunyang, dulang saupe dan catur dan dulang pantang. Contoh gambar alat artefak yang digunakan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam nikah Minang Urip. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama yang terkandung di dalam adat nikah di kampung adat Balai Keliki yaitu mengikuti hadis dan ajaran Nabi untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dalam adat nikah ini dapat terlihat di hubungan baik antara masyarakat, di mana masyarakat bersama-sama bergotong royong saling membantu untuk membantu keluarga yang melaksanakan kegiatan adat nikah ini, dan juga dapat bersilaturahmi dengan masyarakat lainnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.